turun. Ya, turun. Benar, ini agendanya apa gini atau Alhamdulillah, kan kalian tahu beberapa tahun ini kan ada permasalahan aku dengan partner ya gitu, dan alhamdulillah banget bulan lalu keputusan di Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa kita terbukti tidak one prestasi. Jadi kita alhamdulillah menang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Lalu saya juga lalu yang saya lihat ternyata beliau juga melaporkan saya di Polda, dilaporkan saya di Polda, dan alhamdulillah lagi keputusannya sudah jelas bahwa dihentikan lidiknya dikarenakan bukan peristiwa pidana tapi perdata, jadi tidak diteruskan laporannya beliau. Nah, dikarenakan selama 1 tahun 2 tahun ini lumayan energi saya terkuras, pikiran saya dan juga keluarga, jadi saya ingin memulihkan nama baik juga, karena kan walaupun banyak yang support tapi pasti ada juga beberapa pihak yang merasa oh pasti begini nih, walaupun alhamdulillah di pengadilan sudah terbukti, tapi saya ya udah berbicara sama suami dan keluarga juga kuasa hukum kita untuk melaporkan balik beliau untuk pencemaran nama baik dan lainnya gitu, karena memang kan saya selama ini nggak pernah bicara gitu, saya press con sekalipun itu saat-saat awal, habis itu saya maunya juga ini nggak sampai sejauh ini gitu, tapi karena beliau juga beberapa kali ada di mana-mana untuk mengklarifikasi, jadi saya diam aja karena saya pikir tadinya nggak akan sejauh ini gitu, tapi setelah saya pikir-pikir lagi ini kan udah pencemaran nama baik, dan juga saya kan juga punya pekerjaan lain, saya juga punya banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya bersepakat dengan kuasa hukum dan keluarga untuk melaporkan lebih balik, dan ini adalah BAP tambahan ya Pak ya. Dan tadi juga ada beberapa laporan lain ya terkait dengan media sosial, jadi sekalian hari ini kita datang. Kerugian materialnya berupa apa aja nih? Yang punya nama baik. Oke, selamat sore teman-teman semua. Seperti kalian semua tahu bahwa kami kuasa hukum Mbak Santi dan Mas Ani hari ini memenuhi panggilan polisi untuk Mbak Santi memberikan beberapa keterangan tambahan sekaligus menyerahkan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Bunda Santi. Oke. Kita sudah membuat laporan sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3, pasal 45 ya, ayat 3 Undang-Undang ITE, untuk pasal 310, 311 dan 55 KUH pidana. Kenapa ini perlu kami lakukan? Yang pertama, Mbak Santi ini adalah public figure. Beliau seorang pebisnis yang memiliki mitra bisnis. Beliau harus menjaga integritinya sebagai seorang pebisnis yang bertanggung jawab. Beliau merasa perlu memulihkan nama baik terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Pertama, kedua, ini juga sebuah proses pembelajaran buat kita semua, tidak hanya bagi terlapor, tapi juga bagi semua pengguna media sosial, agar ke depan lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam memilih narasi untuk diposting, apalagi kalau sampai menyudutkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang beliau ada di sini dan kami, karena kami akan melakukan hak hukum kami sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang pebisnis yang memiliki integriti terhadap partner bisnisnya. Kira-kira seperti itu tujuan beliau datang kemarin. Jadi yang dilaporkan ada berapa orang? Terkait apa aja? Untuk hal-hal yang terkait dengan terlapor, karena ini masih dalam proses penyidikan, mari kita sama-sama menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Silakan teman-teman nanti bicara langsung dengan orang yang berkompeten, which is penyidiknya langsung di cybercrime. Ya, mohon maaf kami tidak bisa mengeksplor di sini. Biar yang berkompeten yang lebih kemarin masalahnya ya.
Mas Anang mungkin yang terkait Loli sendiri tanggapannya seperti apa Mas Anang menyempatkan waktu menemani Bunda? Iya, sebenarnya kesini itu kan buat tambahan BAP kasus yang lama. itu. Sekalian juga kita minta petunjuk sama alhamdulillah terima kasih buat semua penyidik yang ada di cybercrime, luar biasa membantu banget karena bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang kita sudah biasa, tapi kalau ini udah ke ranahnya anak-anak, apalagi anak saya perempuan kan ini sudah di luar batas, jadi kita meminta petunjuk baiknya gimana, karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit lapor kan, enggak, kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang petunjuknya laporin atau gimana? Nah, itu masih kita kaji. Dan jelas sekarang saya yang laporan ini adalah laporan kasus yang lama. Karena ini juga saya nggak akan melapor kalau nggak dilaporin duluan. Tapi alhamdulillahnya laporan beliau tidak terbukti dan alhamdulillah juga di pengadilan negeri alhamdulillah kita tidak terbukti juga. Tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak. Tapi bagi saya di stage awal aja tidak terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan. Itu bagi saya untuk yang Loli sendiri gimana tanggapannya Bu? Ya tadi saya juga tanya-tanya sama kita berkonsultasi konsultasi sama pihak penyidik juga karena kan juga saya nggak mau apa-apa sedikit karena bagi saya dari 10 tahun kita bersama di medsos sudah banyak banget macam-macam saya nggak pernah laporin kan gitu karena bagi saya udahlah gitu tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak dan udah parah ya kalau cuma dikatain jelek apa udah bodo amat gitu tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan itu kan kita